kami akan membahas tentang operasi dalam strategi bisnis global. Nah, strategi dalam bisnis global ini membutuhkan fondasi manajemen dan desain operasi yang lebih kuat daripada yang dibutuhkan oleh perusahaan multinasional. Yang paling penting, dasar operasi peningkatan kualitas dan peningkatan produktivitas menyediakan pendekatan untuk masalah organisasi dan kemampuan organisasi untuk belajar di seluruh negara dan organisasi produk. Selanjutnya, program peningkatan operasi harus dipandu oleh tujuan bisnis strategis karena membantu manajer memilih dari banyak proyek yang akan memiliki dampak terbesar. Kemudian, membantu manajer operasi untuk mempertahankan urutan proyek mana yang hasilnya membangun satu sama lain untuk mengembangkan dan mempertahankan orang-orang yang terlibat. Kemudian, koneksi strategis membantu para manajer yang terlibat untuk membujuk orang lain yang mungkin mengerjakan banyak proyek-proyek mana yang paling berguna untuk dikerjakan. Selanjutnya ada isu dalam operasi. Yang pertama, penelitian. Penelitian dapat dijadikan referensi bagi perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat. Contohnya, penelitian tentang PIMS, Profit Impact of Marketing Strategy, tentang RIO, Return on Investment, tentang keputusan manajemen operasional, yaitu keputusan produk tinggi relatif terhadap persaingan, kapasitas yang tinggi, efisiensi, intensitas investasi rendah, biaya langsung per unitnya juga rendah. Kemudian ada prekondisi untuk implementasi strategi. Nah, manajer operasi harus memahami bahwa perusahaan beroperasi dalam sistem yang terbuka. Beberapa kondisi yang sebelumnya perlu dianalisis diantaranya kekuatan dan kelemahan pesaing baik yang sudah ada maupun pendatang baru, barang substitusi, perjanjian dengan para supplier dan distributor. Kemudian berbagai masalah lingkungan, teknologi, peraturan, ekonomi, politik, sosial yang sekarang berlangsung maupun yang akan datang. Kemudian ada PLC, Product Life Cycle, atau dari hidup produk yang mungkin akan menjadi batasan strategi operasional. Selanjutnya, input yang tersedia dalam perusahaan maupun dalam manajemen operasional. Yang terakhir, koordinasi strategi manajemen operasional dengan strategi fungsi lainnya. Kemudian ada dinamika. Strategi yang diterapkan akan dinamis, menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan sehingga manajer operasional tidak harus rigid, tetapi fleksibel dan mempertimbangkan berbagai perubahan yang terjadi karena akan berkaitan dengan posisi kompetitifnya dalam persaingan. Kemudian ada pengembangan dan implementasi strategi. Yang pertama, identifikasi kunci sukses, yaitu analisis SWOT, ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength itu kekuatan perusahaan atau sisi positif perusahaan. Weakness adalah kelemahan perusahaan atau sisi negatif perusahaan. Opportunity adalah peluang yang mungkin masih terbuka bagi perusahaan. Kemudian ada threat, ancaman yang mungkin harus dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, membangun organisasi melalui pengenalan strategi dan faktor kunci sukses, pengelompokan kegiatan yang diperlukan dalam struktur organisasi, koordinasi dengan bawahan untuk menyusun rencana anggaran dan program yang sesuai dengan strategi agar misi dapat tercapai. Kemudian menyelaraskan manajemen operasional dengan kegiatan lainnya. Keberhasilan strategi manajemen operasional sangat bergantung pada keterpaduan dengan bagian lain seperti fungsi pemasaran, keuangan, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada 4 strategi internasional. Yang pertama ada strategi internasional. Strategi internasional menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki pasar global. Strategi ini tingkat tanggap lokalnya itu rendah karena kita hanya mengekspor dan mengajarkan lisensi. Keuntungan dari efisiensi biaya sedikit karena menggunakan proses produksi yang tidak dekat dengan pasar barunya. Akan tetapi, strategi ini paling mudah dibandingkan dengan yang lain karena ekspor hanya butuh perubahan sedikit, sedangkan lisensi hanya mengandung risiko kecil bagi pemegangnya. Kemudian ada strategi multi domestik. Strategi ini merupakan keputusan terbesar di setiap negara untuk meningkatkan penanggapan lokal dengan membagi kewenangan atau desentralisasi yang berarti memberikan otonomi yang berarti. Strategi global merupakan keputusan yang terdesentralisasi di mana kantor pusat mengkoordinasi standarisasi dan pembelajaran di antara fasilitasnya. Strategi ini diterapkan pada saat perusahaan fokus efisiensi biaya tetapi respon lokal rendah. Kemudian ada strategi transnasional, yaitu menggabungkan keuntungan dan efisiensi skala global dengan respon lokal. Strategi ini menjelaskan di mana segala input, baik material, tenaga kerja, maupun pemikiran keluar dari batas nasional. Perusahaan yang menggunakan strategi ini, aktivitas utamanya tidak terpusat di perusahaan, tetapi tiap cabang melaksanakan tugasnya sendiri dan terfokus sehingga efisiensi dan fleksibel jaringan
saling terkait.